Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Hasanah. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 hingga kelompok 12. Kata yang mengacu pada benda dan orang. Nah, kata benda ini dibagi menjadi dua, yaitu kata benda nomina dan kata benda turunan. Kata benda nomina ini identitas suatu benda. Kata benda turunan merupakan terbentuk dari suatu proses aplikasi. Perbedaan dari kata benda konkret dan abstrak yaitu kata benda konkret memiliki wujud yang nampak. Selain itu, kata benda abstrak yaitu nama dari sebuah benda yang kasat mata. Contoh kata benda konkret. Yang pertama ada ayah tengah membaca koran di pagi hari. Yang kedua, ibu tengah memotong daging di dapur. Contoh kata benda abstrak, umur nenekku 70 tahun. Yang kedua, keyakinan merupakan landasan dari sebuah hubungan. Identifikasi diri. Nah, nama diri merupakan label setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa. Jenis dari nama diri, yang pertama ada nama diri dari Tuhan, yang kedua nama diri persona, yang ketiga ada kalender, yang keempat ada geografi, dan terakhir ada nama diri dari benda. Nah, gelar nama yang diberikan kepada kekerabatan, yaitu ada ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, paman, dan tante. Berikut ada karakteristik identifikasi diri. Yang pertama ada toponimi. Toponimi ini merupakan nama dari unsur geografi. Contohnya gunung. Berikut ini ada status sosialnya, yaitu ada askribet status, achievement status, dan achievement status. Yang terakhir yaitu nama kekerabatan dengan pangkat akademiknya. Yang pertama ada Aha Nasution. Yang kedua ada SDR, yang ketiga ada NKRI, yang ketiga ada BIN, yang keempat ada Bulog, dan yang terakhir ada IPTEK. Kalimat sapaan, pengertiannya yaitu untuk menyapa, menegur, dan menyebut orang. Contohnya, "Yah, kami berangkat sekolah." Yang kedua, silahkan menikmati hidangan ini Bu Sri. Yang ketiga, "Bu, kapan kita menengok nenek?" Nah, ini ada kalimat yang harus diperhatikan. Yang terhormat kepada Kepala SMP Nusantara. Jika kita sudah memakai kata yang terhormat, maka tidak perlu menyebutkan Bapak, Ibu, dan sejenisnya. Yang terakhir ini ada sapaan untuk orang yang lebih tua, yaitu biasanya menggunakan Mas, terus ada kakak, dan menggunakan kata ayah. Berikutnya ada dialog, prolog, dan epilog. Pengertian dialog merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang. Prolog merupakan pengantar naskah, dan epilog merupakan hikmah di balik cerita. Contoh dari epilog ini biasanya berada di akhir cerita. Nah, prolog ini merupakan gambaran isi cerita, dan dialog merupakan percakapan. Berdialog dengan teman ini beberapa ada tips untuk berdialog dengan teman. Yang pertama, singkirkan hal yang bisa mengalihkan perhatian. Yang kedua, perhatikan pembicara. Yang ketiga, dengarkan untuk memahami pembicara. Kelompok berikutnya yaitu ada jenis-jenis membaca dan petunjuknya. Membaca ini merupakan keterampilan bahasa tulis bersifat referensif. Nah, syarat membaca, yang pertama ini harus mencari informasi, dan yang kedua harus menikmati bacaan. Jenis-jenis membaca ada 3. Yang pertama membaca nyaring, membaca senyap, dan intensif. Yang terakhir ini tata cara membaca. Nah, membaca ini bisa dilakukan di waktu yang tepat, sebelum belajar, tempat yang nyaman, dan harus meningkatkan motivasi sebelum membaca. Di kelompok berikutnya ada tata cara membaca puisi dan teks. Nah, pengertian puisi merupakan penyajian kata menggunakan kata indah penuh makna. Pengertian prosa atau fiksi berisi khayalan. Tata cara membaca puisi, yang pertama, penggalan katanya harus tepat. Yang kedua, berlatih intonasi dan irama. Yang ketiga, kejelasan vokal. Yang keempat, sesuai dengan gerakan dan penampilan, dan harus percaya diri. Tata cara membaca teks, yaitu yang pertama harus menyusun kalimat. Nah, terus pola organisasi dan paragrafnya harus baik. Bentuk dari paragraf ini ada 3. Yang pertama ada naratif, kedua ada ekspositori, dan ketiga ada ringkasan. Nah, kegiatan pembacaan teks yaitu yang pertama pelafalannya harus jelas, intonasinya harus tepat, dan jeda yang tepat. Di kelompok berikutnya ada menulis tegak bersambung. Pengertiannya yaitu menghubungkan huruf secara bersamaan untuk membentuk kata yang dengan gerakan tangan yang bersambung. Aturan dalam menulis tegak bersambung yaitu siswa dapat menulis dengan huruf tegak bersambung menggunakan buku halus. Langkah-langkahnya yaitu memulai dengan huruf kecil. Cara menulisnya dimulai dari garis ketiga dan membaca, dan siswa ini harus mampu membaca huruf dan makna yang memiliki jambul atau ekor.
Di kelompok berikutnya ada ringkasan. Pengertiannya yaitu cara efektif dalam menyajikan karangan dan tetap mempertahankan isi dan sudut pandang pengarang asli. Perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar, yang pertama adalah ringkasan, yaitu untuk mempertahankan susunan karangan asli. Ikhtisar, bagasan yang ada pada karangan asli dapat terwakili. Langkah-langkah membuat ringkasan, yaitu membaca dengan baik, memahami isi, menumpahkan ide pokok, dan menyusun kembali ide pokok. Nah, pengertian ikhtisar ini sebenarnya intisari dari sebuah objek. Di kelompok berikutnya ada parafrase. Parafrase ini merupakan definisi penguraian kembali sebuah teks dalam bentuk lain atau dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Langkah-langkah membuat parafrase yaitu membaca, memahami jenis perubahan, mengungkapkan kembali redaksi bahasa dengan bentuk yang berbeda. Contoh dari parafrase yaitu puisi menjadi prosa, puisi diubah menjadi cerita, cerita anak menjadi puisi dan makna, drama menjadi prosa atau cerita. Cerita anak menjadi puisi dan naskah, drama menjadi prosa atau cerita. Selanjutnya ada surat resmi dan surat pribadi. Definisi dari surat yaitu merupakan alat komunikasi tertulis dan sarana penyampaian pikiran, isi atau pesan kepada orang lain. Fungsinya untuk alat komunikasi, bukti tertulis, pengingat, penghematan, pedoman, kerja, dan promosi. Berikut ada macam-macam surat. Yang pertama ada surat dinas, surat kuasa, surat pengantar, surat perintah, dan surat keputusan. Karakteristik dari surat. Yang pertama ada surat resmi. Biasanya bahasa yang dipakai ini bahasa resmi, mencantumkan nomor surat dan lampiran perihal. Surat pribadi tidak menggunakan kop. Salam pembukanya bervariasi. Tata cara membuatnya, yang pertama surat resmi ini bahasanya harus baku, sesuai urutan surat dinas, sesuai format. Surat pribadi ini biasanya tidak menggunakan kop, menggunakan nama tempat, tidak menggunakan nama surat, dan menggunakan salam penutup. Berikutnya ada formulir dan kwitansi. Definisi dari formulir merupakan secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi, dan kwitansi merupakan surat bukti penerimaan uang. Berikut ada contoh formulir. Yang pertama ada pendaftaran, penilaian, dan transfer. Contoh dari kwitansi ada transaksi produksi, kwitansi pembayaran, kwitansi transfer uang, dan kwitansi cash receipt. Yang terakhir ada naskah pidato. Naskah pidato ini merupakan kegiatan berbicara di depan orang untuk menyampaikan pernyataan dan gagasan. Tujuan dari pidato yaitu untuk menyampaikan informasi, bertujuan untuk mengajar dan melukiskan gambaran suatu keadaan. Langkah-langkah dalam membuat pidato yaitu menentukan tema, menetapkan tujuan, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka pidato. Sekian dari saya undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.